Kegiatan visitasi kepemimpinan nasional merupakan rangkaian kegiatan dan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran bagi peserta Diklat Kepemimpinan Nasional tingkat 2 Angkatan 24. Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara tahun 2024. Welcome to Bali! We are ready! Go, go, go! Visitasi ini bertujuan untuk mendukung pemahaman materi dan sebagai refleksi pembelajaran yang selama ini disajikan secara teoritis. Sehingga peserta Diklat dapat memahami seluruh materi pembelajaran secara utuh dengan melihat secara langsung gambaran yang terjadi di lapangan. Visitasi PKN 2 Angkatan 24 tahun 2024. Yes, yes, yes! Provinsi dengan julukan Pulau Dewata ini merupakan salah satu destinasi pariwisata utama di dunia. Dengan luas total kurang lebih 5,7 ribu kilometer persegi. Pada tahun 2024, penduduk Provinsi Bali berjumlah 4.361.106 jiwa. Bali sangat mengandalkan sektor pariwisata dalam menjalankan roda perekonomian daerah. Pada tahun 2023, tercatat kurang lebih 5,2 juta wisatawan asing dan 9,4 juta wisatawan domestik berkunjung ke Bali. Perekonomian Provinsi Bali menunjukkan kinerja yang sangat baik. Di Q2 2024, PDRB di 5,36%, berada di atas GDP nasional 5,05%. Dari sisi Gini koefisien yang merepresentasikan tingkat ketimpangan di Provinsi Bali pun berada di bawah rata-rata nasional, yaitu di 0,361%. Visitasi kepemimpinan nasional di lokus pemerintah Provinsi Bali ini berfokus pada isu strategi dan kebijakan pemerataan pembangunan, baik itu dari segi wilayah dan segi ekonomi. Kegiatan didahului dengan kunjungan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali, di mana rombongan peserta diterima oleh PJ Gubernur Bali yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Bali, Bapak Idewa Putu Sunarta, SE, MSI. Pemerintah Provinsi Bali sangat menyambut baik kegiatan VKN ini dan mengharapkan input dari peserta untuk kemajuan pembangunan di Bali. Visitasi diawali dengan kunjungan ke Bapeda Provinsi Bali dan diskusi dilakukan bersama Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Hasil analisa diskusi menunjukkan bahwa Bali terus mengembangkan kebijakan pembangunan daerah pada berbagai sektor lain selain sektor pariwisata, antara lain sektor pertanian, perikanan, kelautan, ekonomi kreatif dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Harapannya adalah wilayah serta masyarakat yang menjalankan roda perekonomian di luar sektor pariwisata juga dapat merasakan pembangunan yang adil dan merata. Kami ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dari PKN 2, ya, Angkatan ke-24, dari LAN telah mengunjungi kami di Bapeda Provinsi Bali. Ini suatu hal yang sangat berguna sekali bagi kami di dalam menyempurnakan penyusunan perencanaan pembangunan di Provinsi Bali. Sehingga apa yang telah didapat di kunjungannya visitasi di Bali ini berguna untuk kita semua. Semoga apa yang kita harapkan bersama memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Melalui kunjungan selanjutnya ke BPKAD Provinsi Bali, peserta mempelajari pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk pemerataan pembangunan. Bapak Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali menunjukkan bahwa Bali telah melakukan transformasi pengelolaan keuangan daerah secara digital, sehingga pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat dilakukan secara transparan, akuntabel dan berdampak bagi kemajuan pembangunan daerah. Kami di BPKAD Provinsi Bali yang dijadikan lokus
visitasi kepemimpinan nasional tingkat 2 dari Jatinangor, sama mengucapkan terima kasih. Dari kegiatan ini kita bisa berbagi informasi, berbagi pengetahuan, tentunya pasti untuk kebaikan dan kesempurnaan pelaksanaan tugas kita. Sehingga tugas-tugas ke depan, khususnya untuk pengelolaan keuangan dan juga barang milik daerah, bisa lebih memberikan tuntunan yang lebih baik untuk bisa kita semakin baik melaksanakan tugas, efektif, efisien, akuntabel, dan tentunya itu akan memberikan dampak. Visitasi berikutnya dilakukan ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali. Dari diskusi yang dilakukan bersama Ibu Sekretaris Dinas, peserta memperoleh wawasan mengenai implementasi pembangunan sektor pertanian di tengah situasi industrialisasi. Mengingat makin terbatasnya lahan pertanian di Bali, pemerintah mengembangkan kebijakan intensifikasi hasil pertanian, pemberdayaan petani milenial, serta kerjasama pertanian dengan provinsi lain di sekitar Bali. Jadi kami sangat terkesan dari kepada peserta PKN yang hadir, khususnya yang menjadikan Dinas Pertanian sebagai lokus terkait dengan diskusi ataupun sharing pengalaman cukup menarik, dan kami berharap nantinya apa yang kami sampaikan di saat visitasi nanti bermanfaat untuk pengembangan atau implementasi kebijakan di daerah masing-masing. Terima kasih. Terakhir, visitasi dilakukan ke Dinas Pariwisata, di mana Bapak Kepala Dinas dalam dialog bersama peserta mengungkapkan, kunci keberhasilan pembangunan adalah dengan mendidik serta memberdayakan masyarakat lokal. Bali telah berhasil memajukan sektor pariwisata berkat masyarakat yang mau belajar serta terbuka dengan hal-hal baru, namun tetap memegang teguh akar budaya serta adat istiadat lokal. Baik, terima kasih. Hari ini luar biasa sekali pertemuan kita, karena pesertanya begitu atraktif, begitu komunikatif untuk menyampaikan hal-hal apa yang memang untuk pengembangan pariwisata di daerahnya secara umum, dan tentu juga masukan untuk Bali, sehingga hari ini saya mendapatkan energi baru untuk memperkuat pariwisata Bali. Luar biasa Provinsi Bali membawa pada suatu transformasi digital, bahkan juga perluasan program Bangga Kencana di Provinsi Kalimantan Tengah. Visitasi kepemimpinan nasional ini sangat berguna sekali buat kita, supaya kita bisa melihat implementasi di daerah-daerah. Pokoknya untuk Bali is the best. Visitasi pada suatu lokus memberikan inspirasi bagi perubahan di tempat kita selanjutnya. PKN 2, cerdas, berkarakter, dan inovasi. Yes! Sekali keluarlah dari zona nyaman. Pemimpin itu satu kata, satu perbuatan. Out of the box. Saya hanya bisa mengatakan tetap semangat. PKN 2, top dan berkualitas. Love you. Pemimpin yang berintegritas punya jati diri. Pemimpin yang hebat itu harus terus belajar untuk menghebatkan orang yang dipimpinnya. Suatu kegiatan yang sangat positif dan sangat baik, menambah pengalaman bagi kita. Manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan. Pemimpin itu adalah bagaimana kita mengaruh ke arah yang lebih baik. Jadi legasi kebaikan itu harus tetap dijalankan meskipun kita tidak ada. Nah, kalau di jalan kita berhasil sebagai pemimpin. 100% Bali, 100% Indonesia. Yes, yes.